Shalom, selamat datang dan kami menyapa untuk seluruh sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat datang, selamat menyaksikan acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan saya, Debbie Ellen Siahaan. Saya ingin menyapa untuk sahabat Hope Channel, apa kabarnya? Apakah Anda baik-baik saja? Saya harap Anda semua baik-baik saja tentunya. Apabila Anda memiliki masalah atau jika Anda saat ini tidak baik-baik saja atau Anda memiliki masalah seputar keluarga misalnya, saat ini Anda sedang menyaksikan tayangan yang tepat, yaitu tayangan Obsesi Hati, karena akan menjawab seputar permasalahan rumah tangga yang akan dibahas oleh keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan akan dipandu oleh keluarga Leo Sumampau. Untuk informasi, Anda bisa menyaksikan program Hope Channel Indonesia selama 24 jam melalui siaran parabola IndiHome Channel 870 atau Anda bisa mengunjungi media sosial kita di YouTube ataupun di Facebook. Anda juga bisa langsung mengunjungi website kita di hopechannel.id dan Anda juga bisa mengunduh aplikasi Hope Channel Indonesia yang ada di App Store maupun di Play Store gadget kesayangan Anda. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja memanggil keluarga Leo Sumampau dan Fitri Sitoru. Selamat malam Bapak Leo Sumampau. Shalom Debbie Ellen. Shalom, apa kabarnya? Bagaimana apa yang dipersiapkan Bapak Leo untuk menyambut hari kemerdekaan kita yang tidak lama lagi ini akan kita sambut? Ya itulah makanya kita sangat bersuka cita ya Debbie Ellen pada malam hari ini. Besok kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dan kita akan memungkinkan semangat kemerdekaan kita. Merdeka! Merdeka! Inilah, jadi kita pada malam ini semangat ini Debbie. Oke. Dan Obsesi Hati hadir malam ini dengan topik yang istimewa. Ya, apa topiknya kita pada malam hari ini? Merdeka dari masalah. Merdeka dari masalah. Itulah topik kita pada malam hari Dan ini. itu yang didam-idamkan oleh semua orang tentunya. Betul. Dan oleh karena itu supaya kita jangan berlama-lama mungkin bisa dibacakan ayat tema kita. Ayat inti kita pada malam hari ini terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32, demikian firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Pada malam hari ini, kami dapat berkumpul kembali untuk mengikuti acara Obsesi Hati. Tuhan, pada malam hari ini kami akan mempelajari pelajaran yang sangat indah, yang tentunya berguna bagi kami secara pribadi dan juga bagi keluarga. Berkati pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf yang akan membawakan topiknya agar itu dapat menjangkau kami semua dan itu dapat menjadi kekuatan bagi kami di dalam menghadapi kehidupan kami. Berkati juga tim Hope Channel yang bekerja keras untuk melakukan semua acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati juga semua jaringan, semua perangkat yang digunakan agar dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Indonesia, dan tentu saja warga negara Indonesia yang baik ya, yaitu keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom, merdeka. Jadi keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf walaupun tinggal lama di Amerika tetap warga negara Indonesia nih. Makanya bajunya kami semua nuansanya apa? Merah putih semua nih. Karena kami berjiwa nasionalis. Ya. Oke, kita langsung saja. Silakan pendeta dan ibu untuk membawakan topiknya. Ya. Baik, terima kasih Leo dan Fitri. Ya, kembali pada pemirsa sekalian, kita bersyukur untuk hari yang sangat luar biasa. Kalau menurut Alkitab, perhitungan hari itu mulai dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Jadi sekarang sudah tanggal 17 Agustus. Sebab itu kita katakan Dirgahayu Republik
Indonesia. Puji Tuhan untuk pimpinan Tuhan selama 76 tahun lamanya. Kita sudah merdeka dari penjajahan. Namun apakah mungkin kita merdeka dari masalah? Iya. Itu yang kita akan coba pelajari bersama-sama. Baik, kembali kepada ayat yang telah dibacakan tadi, yaitu Yohanes 8 ayat 32. Ini sudah dibacakan oleh Fitri, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran memerdekakan kita. Nah, apa artinya kebenaran? Kita coba lihat beberapa ayat ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau gitu, Yesus adalah kebenaran. Jadi Yesus yang akan memerdekakan kita. Ya, ini satu perkara yang sangat penting, yaitu memerdekakan kita daripada segala dosa kita sekalian. Tetapi ternyata kebenaran juga bukan hanya Yesus Kristus, tetapi kita coba lihat kembali di dalam Yohanes 17 ayat 17. Ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan yang kita masing-masing miliki ini ya adalah kebenaran. Dan kalau begitu, kebenaran itu adalah satu terang yang menerangkan kepada kita supaya kita bisa tahu membedakan antara benar dan salah, yang memimpin kita punya rumah tangga masing-masing supaya bebas dari masalah. Kita coba lihat lagi ayat yang lain dalam Mazmur 119 ayat 30. Dikatakan, aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di dalam adamku. Kalau begitu, hukum Tuhan itu adalah kebenaran. Dan hukum itu memberitahu suami yang baik itu yang bagaimana. Iya. Istri yang baik itu bagaimana. Jadi dengan demikian, bahkan anak-anak yang bagaimana, yang baik. Jadi dengan demikian rumah tangga itu dapat mengatasi segala macam masalah, dan kita betul-betul boleh merdeka ya dalam suasana yang mungkin menghadapi kita masing-masing. Jadi sementara negara kita itu telah lama merdeka, dapatkah kita merdeka daripada masalah? Kita coba lihat bersama-sama hal yang menjamin kelanggengan rumah tangga itu adalah apa. Yang pertama kita lihat kehendak untuk membahagiakan pasangan. Sebagaimana kita tahu di dalam firman Tuhan, kita harus saling melayani satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain, saling memikirkan kepentingan orang satu sama lain. Kalau kita ada kue yang baguslah kita kasih kepada pasangan kita. Jangan kita yang dapat kue yang baik dan yang lain. Jadi kita berusaha untuk membahagia pasangan kita berdasarkan firman Tuhan dan kesetiaan satu sama lain. Ingat kepada sumpah pernikahan. Kemudian juga pemberian diri secara total. Apa artinya? Total commitment ya. Jadi kita ini hanya milik pasangan kita. Pasangan kita adalah milik kita. Jadi kalau kita memberikan diri secara total, apa yang terjadi? Ya, kita akan setia dan kita akan menjadi orang yang keluarga yang bahagia. Jadi masalah-masalah ketidaksetiaan, kemudian masalah-masalah kecemburuan, masalah-masalah itu bisa bebas, kita boleh merdeka daripada masalah tersebut. Baik, nah sekarang mengapa sering terjadi konflik ya? Ya, pertama kita lihat konflik yang terjadi disebabkan ketidakmatangan kepribadian. Kalau Anda lihat masih kecil ya, baby atau toddler ya, atau anak untuk 1 atau 2 tahun, itu selalu dia serakah, dia mau dirinya sendiri. Ya, dia tidak matang ya. Jadi dia mau ini popi saya, ini barang saya. Jadi kalau itu dibawa terus sampai dalam perkawinan, ya semua maunya saya. Jadi tidak matang kepribadian, itulah yang menyebabkan tidak adanya kekompakan di dalam keluarga. Memang memang waktu kecil-kecil dia punya pengembangan otaknya itu masih terbatas. Dia punya frontal lobe itu masih belum bisa mengontrol, artinya belum begitu berkembang. Sampai 25 tahun. Sampai umur 25 tahun sebetulnya baru betul-betul dia berkembang sehingga dapat lebih gampang untuk mengontrolkan dirinya. Tetapi ada orang yang sampai umur 30-40 tahun masih belum dewasa. Dan itu menimbulkan berbagai macam masalah-masalah di dalam rumah tangga. Kemudian faktor yang kedua, adanya sifat-sifat kepribadian yang tidak cocok dalam membentuk perkawinan. Iya, kenapa? Oleh sebab
mementingkan diri, ya hanya mau diri saja yang dipenuhi, kemudian terlalu cepat sekali untuk emosi, ya, sehingga tidak artinya sukar sekali untuk hidup bersama dengan orang lain. Ini adalah satu perkara yang sangat penting sekali. Makanya seorang harus dapat mengontrol dirinya sendiri sebelum seorang itu dapat menikah. Itulah sebabnya kita katakan selalu pernikahan anak-anak teenagers itu tidak terlalu akan memberikan kebahagiaan, sebab mereka frontal lobe-nya pun belum matang, belum berkembang, masih selalu memikirkan saya. Jadi tidak bisa berkompromi, tidak bisa menolong menyenangi pasangan kita. Di atas 25 tahun adalah jauh lebih baik, ya, perkawinan itu, karena dia punya otak sudah lebih berkembang. Okay. Kemudian adanya kelainan mental, ya. Kenapa? Kembali termasuk kepada masalah kepentingan pribadi, kemudian mau diri sendiri saja yang benar dan sebagainya, ya. Walaupun dia sudah sangat dewasa secara umur, tetapi ternyata dia masih belum dapat mengontrol dirinya, ya. Baik, kemudian berbagai masalah keluarga. Wah, apakah mungkin kita bisa merdeka dari masalah ini? Ya, kembali, misalnya masalah keluarga dalam masa pandemik, kita akan coba bahas sebentar, ya. Tetapi kita tahu bahwa banyak sekali masalah sekarang ini, ya. Ya, masalah daya tahan tubuh, ya. Kemudian masalah penyakit, kemudian masalah ekonomi, kemudian masalah isolasi diri sendiri itu bikin orang jadi down, ya. Oh, banyak pertengkaran, perceraian terjadi oleh sebab masalah, ya, isolasi diri. Isoman, ya. Oke. Kemudian masalah jarak jauh, ya. Banyak sekali untuk berusaha di Amerika, maka terpisah daripada keluarga, misalnya. Kembali masalah ini bisa menimbulkan masalah dalam keluarga. Tapi jarak jauh juga, jarak dekat juga menjadi masalah kalau tidak ada orang menjaga space-nya. Kita telah bahas sebelumnya bahwa biarpun satu rumah, ya, tapi kalau tidak menjaga space, ada kepentingan suami untuk mengadakan presentasi, toto istri mau merengek-rengek, mau begini-gini, wah, tidak memberikan space kepada suami. Itu juga merupakan suatu masalah keluarga. Dan itu juga yang harus diatasi. Kemudian kadang-kadang jadwal yang berantakan, ya. Terlalu banyak. Ya, oleh sebab susah sekali ini untuk menghadapi pekerjaan, rumah tangga, kemudian mau cari waktu untuk berlibur lagi dan sebagainya. Kita pernah bahas mengenai masalah itu, tetapi kita akan singgung oleh sebab pertanyaan ini bertubi-tubi datang kepada kita masing-masing. Kemudian kita lihat mengenai argumentasi dan pertengkaran. Sering sekali kalau orang itu bertengkar, bukan saja sudah main nunjuk-nunjuk, menghukum, dan sebagainya. Oh, kadang-kadang itu terjadi piring terbang di rumah. Dan apa yang terjadi itu adalah satu perkara yang sangat mengecewakan sekali, dan kita dapatkan beberapa surat yang mengatakan kadang-kadang kalau terjadi pertengkaran maka mulai memecahkan piring-piring dan sebagainya, gelas-gelas, dan sebagainya. Dan itu adalah suatu masalah yang hanya dapat diatasi kalau kita punya kebenaran Yesus Kristus yang menerangi rumah tangga kita. Perbedaan pandangan dalam membesarkan anak. Sering sekali kalau bapaknya bilang katanya nggak boleh begini, mamanya katakan oh kasihanlah, kita kasih dia. Jadi anak bingung, jadi anak ini menjadi bertumbuh dengan keadaan yang tidak seimbang dan tidak tahu mendisiplinkan dirinya. Sebab dikatakan bahwa dia rasa peraturan itu bisa dilanggar sebab ada yang membela dia. Itu satu hal yang sangat berbahaya. Kemudian keseimbangan antara bekerja dan kehidupan, sering sekali orang terlalu banyak, dan kita sudah katakan bagaimana mengenai time management. Ingatlah bahwa 5 years itu survival, ya. Jadi kita lihat kalau tidak perlu dilakukan itu, pertemuan itu tidak perlu dilakukan, biarlah kita lebih mendahulukan pertemuan konser daripada anak-anak, sehingga anak itu akan merasa bahwa dia itu diperhatikan. Kalau itu sangat penting sekali. Kalau tidak, dia bilang, wah, orang tua tidak perhatikan saya waktu kecil, nanti waktu besar pun mama papa sudah tua, saya pun tidak ada perhatian kepada orang tua. Masukkan saja ke rumah jompo. Itu. Jadi kita harus ada keseimbangan antara bekerja
keluarga dengan kehidupan dalam keluarga. Kemudian sering masalah keuangan terjadi, itu sudah jelas sekali. Masalah perselingkuhan kita sudah banyak bahas, namun berulang-ulang kita dapatkan kembali pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah ini. Kemudian kita ingat pendidikan anak-anak yang kadang-kadang sukar diatur, bukan hanya seperti masalah yang tadi dalam perbedaan pandangan membesarkan anak, tetapi anak sendiri susah untuk diatur. Itu sering menimbulkan berbagai macam masalah dalam rumah tangga. Kemudian kehidupan sosial juga merupakan berbagai masalah keluarga. Suami pendiam, mau di rumah aja. Istri suka bersosialisasi. Wah, jadi tidak cocok mereka punya kehidupan, sehingga atau susah. kadang-kadang sang suami selalu sibuk dengan kerja, istri selalu berada di rumah dengan di dapur dan mengurus usaha rumah saja, kemudian dia merasa kesepian dan sebagainya. Dia ingin ada waktu untuk ikut arisan, dia ingin ada waktu untuk sosial, kemudian dan ini bisa memberikan dampak-dampak yang negatif juga kalau misalnya tidak ada keselarasan di dalam soal kehidupan sosial. Kemudian, masalah agama. Ini yang paling penting. Makanya kita selalu katakan, biarlah mempunyai agama yang sama. Sebab agama itu meliputi lifestyle, kehidupan kita. Pola hidup semua diatur oleh agama kita. Cara kita makan, bagaimana apakah kita mau hidupkan pola hidup yang sehat, bagaimana kita mau menghiasi rumah. Ada orang yang suka menghiasi dengan gambar-gambar yang tidak pantas, sedangkan karena agama dia bilang itu tidak pantas untuk ditaruh di dalam digantung di dalam kita punya dining room ataupun living room ya. Jadi soal agama ini sangat penting. Itu adalah bahkan yang maha penting ya. Oleh sebab kita punya ibadah ya, itu sangat penting sekali ya, yaitu ibadah pada hari apa kita beribadah dan sebagainya. Kalau sudah ada perbedaan di dalam soal agama, maka akan banyak perbedaan-perbedaan yang lainnya. Kemudian hubungan dengan mertua. Kita mesti ingat bahwa mertua itu adalah orang tua yang menjaga pasangan kita dari kecil, ya, dari bayi, dari mesti ganti dia punya diaper, popok dan kasih minum dan sebagainya. Tahu-tahu sekarang sudah kita dapat pasangan kita waktu besar, orang mertua ini kita tidak respect, tidak hormati, tidak apa. Itu adalah suatu perkara yang sangat-sangat menyedihkan. Itulah satu masalah keluarga. Kadang-kadang oleh sebab mertua ini terlalu ikut campur. Jadi kembali ada masalah yang timbal balik yang terjadi. Nah, sekarang menghadapi problem keluarga, sebab kita mau merdeka daripada problem ini ya. Sebab ini adalah hari kemerdekaan. Nah, sekarang dalam masalah pandemik, apa yang kita harus buat? Pertama kita harus merawat diri dengan baik. Ada orang katakan, sudah di rumah-rumah aja, nggak apa-apalah, ikat aja buntut kuda, nggak peduli dia. Pokoknya dia tidak merapikan diri, sehingga suami lihat, ini kok jadi makin hari makin jelek ya, tidak merapikan diri ya. Jadi kita harus juga tahu merawat diri ya dengan baik, biarpun dalam masa pandemik ini. Dan merawat diri termasuk di dalam memelihara akan tubuh yang sesehat mungkin ya, makanan apa yang kita makan dan sebagainya, makanan yang bergizi, yang kemudian yang bisa membuat dia sehat sehingga dia mempunyai daya tahan tubuh untuk menghadapi berbagai macam pandemik ataupun berbagai macam penyakit yang datang kepada kita. Jalan kaki 1 jam 1 hari supaya kita jangan menjadi obesitas ya, sehingga bukan saja tidak merawat diri kita, tetapi juga itu untuk kesehatan kita. Jadi semuanya harus kita perhatikan dalam masa pandemik ini. Jadi mencari solusi. Apa yang menjadi masalah di dalam masa pandemik itu? Soal keuangan. Ya, kalau keuangan oleh misalnya putus pekerjaan, pasti ada solusinya. Yaitu misalnya melakukan pekerjaan di rumah, ya, cari orderan dan sebagainya. Banyak sekali pekerjaan yang dapat dilakukan di rumah. Kemudian kita jangan hanya sumpek di kamar saja, cari udara segar ya. Kemudian buat kegiatan bersama-sama, berbakti bersama-sama, belajar bersama-sama. Anak-anak bisa dipimpin untuk belajar ya melalui online dan sebagainya. Ya. Kemudian senantiasa ingat support kepada satu lain, memberikan dukungan satu sama lain. Ya, setiap orang perlu dukungan.
Man is a social being. Ya. Man is not an island. Iya. Bukanlah satu pulau yang tersendiri. Iya, kita harus mendukung satu sama lain, ya. Jadi itu adalah satu hal yang sangat penting dalam masa pandemik ini. Nah, sekarang untuk mengembangkan penyelesaian problema dengan secara yang sehat, ya, kita coba lihat beberapa poin yang sangat penting. Ya, ini poin yang pertama, kemudian kita lihat poin yang kedua. Kemudian yang pertama adalah apa? Jadwalkan mengembangkan penyelesaian problema dengan sehat dengan menjadwalkan waktu untuk berbicara dalam kelompok. Jadi maksudnya dalam keluarga, suami, istri, dan anak, ya, bicarakan, ya, bersama-sama. Lihatlah, kita punya keuangan sekarang sekian, oke? Jadi kalau begitu, kira-kira bagaimana kita coba mengurangi biaya hidup, oke? Biaya artinya makanan, ya, apa yang kita pilih dan sebagainya. Jadi itu adalah satu hal yang sangat penting. Jadi kadang-kadang kita harus berpikir secara prioritas mana yang kita sangat butuhkan. Itu bicarakan di dalam kelompok. Yaitu kita sebut rapat keluarga. Rapat keluarga. Lalu pusatkan kepada masalah yang ada. Jangan lari-lari. Jadi kalau ada umpamanya persoalan misalnya suami, ya, oh dia nggak neces, ya, tidak rapi, ya, terus bilang, iya memang mamanya itu nggak pernah ajar, jadi larilah ke Masuk mertua, kepada kepada kakaknya. Pokoknya kita pusatkan kepada problem yang kita hadapi, apa problem yang kita ada. Lalu kita bicarakan dan selesaikan hal itu. Kemudian biarkan masing-masing memperjelas pandangannya masing-masing, ya. Jadi misalnya ini sang anak selalu main HP melulu, ya. Kemudian tanyalah di dalam rapat keluarga apa yang menyebabkan ini. Oh ya, mungkin dia saya bilang katanya, bosan. Mama papa nggak ada perhatian, mama papa juga dengan HP. Jadi saya pun ya dengan HP terus. Iya, tetapi yang dilihat oleh anak-anak kadang-kadang apa hal yang negatif. Jadi kalau begitu, ya, ayolah bagaimana supaya kita punya waktu bersama-sama, kita piknik sama-sama yuk ke Pelabuhan Ratu. Ya. Atau kita makan, ingat yang sudah kita pernah bahas sebelumnya, bebas dari HP. Jadi waktu makan, ambil satu keranjang, kumpul semua HP-HP itu, taruh di satu tempat. Jadi kita bisa ngobrol waktu makan, sehingga ini dapat memberikan satu keeratan daripada keluarga. Ya, kemudian mendengar tanpa interupsi. Ya, jadi sementara seorang itu memberikan pandangan, kita jangan potong-potong, ya. Kita dengar saja, ya, walaupun panjang, ya, ya. Sebab biasanya sang ibu sering bicaranya lebih panjang. Ya. Kita dengar saja, ya. Kemudian baru kita bahas bersama-sama. Terus menerima dan menghormati pandangan masing-masing ini sangat penting. Sebab kalau kita tidak mempunyai perasaan hormat terhadap ekspresi, apakah itu anak kecil, apakah itu suami atau istri, itu membuat orang itu menjadi minder, ya. Aduh, saya bicara tidak dihargai. Ya. Kemudian kalau seorang sudah minder, maka kompensasi yang terjadi dan akibatnya terjadi hal-hal yang emosional dan sebagainya. Putuskan solusi bersama-sama. Oke, jadi sekarang bagaimana persetujuan kita, ya, dalam menghadapi masalah HP tersebut. Oke. Baik, kita mau 1 hari tanpa HP misalnya, kita buat HP sahabat HP. Home free, ya, atau day free daripada HP. Misalnya itu salah satu solusi yang dapat dibuat, oke, ya. Kemudian cari nasihat dari profesional kalau ada masalah-masalah yang sebetulnya tidak bisa terselesaikan, misalnya sudah kekerasan, ya, maka sering diperlukan akan nasihat daripada profesional, sebab kadang-kadang itu berhubungan dengan suatu penyakit dalam diri seseorang. Dan kalau tidak diselesaikan, ingat ada hukumnya. Jadi semua ini kita secara sistematis mengatasi problema. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua dalam hal ini, itu sadari penghalang dalam berkomunikasi. Jadi kalau misalnya sekarang kita ini mau coba menyelesaikan masalah, sadari, ya, ya, penghalang itu apa? Yang pertama adalah sadari bahwa anggota keluarga yang lain bereaksi dengan cara yang berbeda, ya. Jadi kadang-kadang baru saja dengar kemudian langsung mau coba membalas. Kadang-kadang ada orang yang bersifat serba negatif, ya. Apa bedanya antara lebah dengan lalat? Jadi lebah itu selalu mencari sesuatu yang manis, ya. Tetapi kalau misalnya lalat secara cari yang kotor. Ada orang yang punya pemikiran, ya, selalu negatif saja, ya. Dia jelek-jeleknya aja. Yang jelek.
itu perlu kita mengadakan sesuatu pendekatan bagaimana untuk coba mempertimbangkan bahwa dunia itu tidak selamanya negatif ya. Ada orang yang kritik dokternya, kritik dosennya, kritik pemerintah, hanya yang negatif yang dilihat. Itu adalah satu perkara yang harus ditolong, untuk diatasi. Kemudian akui, tetapi kendalikan emosi. Jangan marah-marah ngomongnya. Iya. Dan yang poin paling yang ketiga terbaik, yang selalu kita sering sampaikan ialah digunakan I statement, ya. ya hindarkan suasana bisa saling menunjuk, tetapi katakan, Kamu salah, kamu ini. Tapi, kamu tidak pernah dengar sama saya, kamu selalu begitu. Ya, Wah, itu adalah satu perkara yang buruk. Tapi kalau kita katakan, saya merasa kecewa, kenapa ini tidak dilakukan? Saya merasa kecewa, saya merasa sedih, saya mau menangis. Itu adalah I statement yang sangat baik. Yang bahkan bisa katakan, saya marah loh, tetapi tidak perlu emosi ya, saya marah sekali dengan apa yang terjadi. Oke, nah sekarang kita lihat berbagai macam penyebab masalah rumah menurut tangga Alkitab yang kita perlu untuk pikirkan ya. Misalnya di dalam 1 Korintus 7 ayat 3-5. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Setelah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Nah, ini banyak masalah terjadi oleh sebab suami atau istri tidak melakukan tanggung jawabnya, ya. Jadi dianjurkan di sini jangan terjadi itu, masing-masing harus buat tanggung jawab. Untuk sementara atas persetujuan, tetapi jangan lama-lama. Sebab kalau tidak, ya ada orang ketiga. Dan itu adalah satu perkara yang kita harus ingat. Kita coba lihat yang lain. 1 Petrus 3 ayat 1-2. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Nah, ini tunduk kepada suami. Ya, kadang-kadang sang istri merasa bahwa dia lebih pintar, gelarnya lebih tinggi, gajinya lebih besar, maka dia mau coba mengatur semua, ya, kemudian tidak mempertimbangkan perasaan daripada suami. Nah, itu bisa menimbulkan suatu masalah. Jadi hindarkan, tetapi dia katakan di sini bagaimana kelakuan daripada istri itu sangat penting sekali. Suami perlu direspek dan istri perlu dikasih. Jadi ingatlah itu. Ya, jadi tetap taat kepada firman Tuhan. Ya, kenapa? Firman Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kita. Jadi berbagai macam masalah-masalah ini bisa bebas dari rumah tangga kita, ya. Oleh sebab kita dengar kepada firman Tuhan. Nah sekarang kita coba lihat dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi sekarang bukan hanya nasihat kepada istri, tetapi juga kepada suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Bagaimana untuk bijaksana? Ya kembali kepada firman Tuhan. Ya. Firman Tuhanlah yang mengajak kita untuk misalnya mengasihi, tetap lemah lembut, ya, kemudian saling menolong satu sama lain, ya, melakukan tanggung jawab kita. Sebab ingat bahwa istri itu diambil bukan dari kaki Adam, bukan juga dari kepala Adam, tapi diambil dari rusuknya. Jadi supaya dekat di hati. Jadi supaya dibikin selevel, ya, jangan dibikin sebagai budak. Tingkat dan untuk dikasih satu sama lain. Kemudian kita coba lihat apa yang terjadi dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 29. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Kita harus ingat bahwa ternyata apa yang kita buat bisa memberikan pengaruh kepada anak kita.
Kemudian penting sekali untuk mempunyai kerendahan hati, ya. Jadi kerendahan hati, dan sang suami harus memberikan teladan dalam rendah hati. Begitu juga dengan sang ibu, dan itu akan menyebabkan anak-anak itu mempunyai kerendahan hati. Baik, kita coba lagi dalam 1 Samuel 3 ayat 13. Ini masalah yang telah terjadi. Sebab telah aku beritahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Nah, ini yang sering terjadi. Orang tua membiarkan anaknya dalam kenakalan, pelanggaran, dan sebagainya, ya. Sehingga Dan akibatnya, ya, kita ingat ini adalah pengalaman daripada Eli, ya, yang Eli kepada anak-anaknya, yang menghujat Allah tetapi tidak memarahi mereka. Menghujat kenapa? Segala macam, ya, tindakan-tindakan yang tidak benar dilakukan di Kabah dan sebagainya, ya. Jadi itulah sebabnya Tuhan akan menghukum akan keluarganya. Pemirsa yang berbahagia, kita harus tetap menggunakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita memberikan teladan kepada anak-anak kita di dalam memiliki akan sifat-sifat yang Tuhan kehendaki dan untuk kita lakukan. mendisiplinkan anak. Kalau anak itu kalau salah harus disiplin, ya. Sebab kalau enggak nanti akan jadi berabe. Kalau sudah tua akan menjadi orang yang bejat, ya. Ya, itulah yang terjadi. Kemudian 1 Timotius 3 ayat yang ke-11. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pengfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Dan sang istri, ya, jadi tetap hendaklah berhidup sebagai seorang yang baik, ya. Jangan mengfitnah, tidak perlu gosip-gosip, ya, gosip-gosip, tetapi cobalah lihat perkara-perkara yang baik dalam diri orang. Jadi hindarkan perkara yang negatif, ya, tetapi kita pikirkan sesuatu perkara yang penuh dan kesucian, dan membawa rumah tangga itu adalah rumah tangga yang lebih dekat kepada Tuhan. Peranan daripada sang ibu begitu penting sekali, ya. Untuk suaminya dan juga untuk anak-anaknya, dan termasuk untuk tetangga-tetangganya, ya. Baik, 1 Timotius 5 ayat 8. Tapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Bayangkan. Waduh. Luar biasa yang telah terjadi. Kalau misalnya ini tidak memelihara sanak saudaranya, itu murtad, lebih buruk. Jadi artinya kita harus selalu siap untuk menolong orang lain dan sanak saudara, ya. Apakah saudara daripada keluarga suami atau istri, saudara dari keluarga istri? Jangan kita hanya ada orang yang kalau istrinya punya keluarga yang dia perhatikan, kalau suaminya keluarga dia nggak pedulikan. Itu nggak bagus, itu begitu. Ini yang dikatakan ini, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ya, sebab orang yang tidak beriman pun tetap kadang-kadang mereka itu tetap baik kepada anak dan kepada keluarga, ya. Tetapi kalau seandainya kita tidak menolong mereka yang membutuhkan akan bantuan kita, ya, maka kita itu keadaannya disebut murtad, ya. Kita harus hindarkan itu. Baik, kemudian Amsal 1 ayat 8 dan Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jadi ini khusus untuk anak-anak, supaya kita bisa memberikan kepada anak-anak nasihat bahwa mereka harus menurut, hormatilah orang tuamu. Apalagi waktu masih kecil, ya di bawah itu TK, ya, itu dia tidak tahu mengenai Tuhan. Yang dia lihat adalah orang tua, ibu bapak, ya. Jadi kalau ibu bapak itu tidak memberikan pendidikan yang tepat, mereka mempunyai filsafat yang berbeda akan Tuhan itu. Kemudian di dalam Amsal 6 ayat 20, hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jadi sangat penting sekali supaya para anak-anak, anak muda atau sudah dewasa ataupun mungkin sudah menikah sekalipun untuk ingat akan ajaran daripada orang tua. Baik, Ulangan 12 ayat 28.
dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Wah, kalau kita ikuti perintah daripada Tuhan, maka kita akan bebas daripada berbagai macam permasalahan yang bisa timbul dalam rumah tangga, ya. Kenapa? Oleh sebab kita ikuti apa yang Tuhan katakan, ya. Jadi segala macam masalah-masalah, ya, seperti masalah perceraian, tidak akan ada lagi perceraian kalau kita ikuti perintah Tuhan, ya. Bukan satu solusi. Iya, baik. Jadi kembali kepada ayat kita dalam Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kita merdeka daripada berbagai macam masalah pertengkaran di rumah tangga, ya, masalah dengan mertua, masalah perceraian, semua itu kita merdeka. Kenapa? Sebab kita terima dari kebenaran daripada Tuhan. Dan yang sangat penting, yang sangat terpenting adalah 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Ya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukannya yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kasih ini benar-benar harus dipraktekkan. Kalau kita tidak pegang akan kebenaran ini, maka hancur berantakanlah rumah tangga. Ia menutupi segala sesuatu termasuk kesalahan suami. Jangan dibeber-beberkan kepada orang lain. Jangan dibuka kepada orang lain. Kesalahan mertua jangan dibeber-beberkan, tetapi kita mengampuni, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Coba bayangkan kalau ini adalah orang tua yang demikian rupa mengasihi, maka anak-anak pun demikian, maka Anda bisa bebas dari masalah anak-anak, yaitu kenakalan remaja, narkoba, segala macam masalah itu tidak akan timbul, ya, kalau kita mempunyai kasih, ya, mengikuti kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah kembali ini yang kita selalu ulangi, lebih dekat kita kepada Tuhan, lebih dekat satu sama lain, ya, luar biasa. Sebab itu dasar rumah tangga itu haruslah kembali kepada Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi kita benar-benar harus memegang kepada kebenaran, ya. Kebenaran itu adalah firman Tuhan dan juga hukum-hukum Tuhan itu. Sebab dengan hukum-hukum itu kita akan lihat bahwa bagaimana kita tidak bisa menipu, kita tidak bisa menginginkan bayangan orang lain, dan segala macam itu kita benar-benar dapat dimerdekakan daripada segala merdeka masalah. Dari masalah. Jadi kenapa orang masuk penjara? Sebab melanggar firman Tuhan, ya. Mungkin saja dia sudah pukul-pukul istrinya, menganiaya istrinya, masuk penjara. Kita bebas dari masalah itu. Kenapa? Sebab kita mempunyai Yesus Kristus, yaitu kebenaran kita, mempunyai firman Tuhan, menurut hukum Tuhan. Jadi kebenaran akan memerdekakan kita dari berbagai macam masalah yang bisa timbul oleh sebab kesalahan kita sendiri. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua adalah rumah tangga yang langgeng, bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai di surga nanti adalah doa dan harapan kita masing-masing. Amin. Baik. Merdeka. Luar biasa, ya. Pembahasan mengenai merdeka dari masalah. Udah kasih tips-tipsnya, ya. Iya. Semoga tips-tips ini dapat berguna, ya. Dan memerdekakan kita semua dari masalah, khususnya masalah yang ada di dalam keluarga, ya. Baik, kami mengundang kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang telah dibawakan, ataupun pertanyaan atas persoalan rumah tangga yang dihadapi, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia, ataupun melalui media sosialnya, YouTube dan Facebook. Dan kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan itu dan akan dijawab oleh narasumber kita. Baik, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Bila ku
Baik, kembali lagi dalam acara Obsesi Hati dan sudah masuk beberapa pertanyaan ke tim redaksi daripada Hope Channel dan Obsesi Hati. Kita akan langsung saja membahas pertanyaan yang sudah masuk, Pendeta dan Ibu Pendeta. Saya akan baca pertanyaan yang pertama. Bagaimana mendidik anak yang selalu memikirkan uang dalam kehidupannya? Oh, silakan, ini mungkin sudah pemuda atau sudah bekerja mungkin ini anak ini. Silakan Pendeta, Ibu Pendeta. Kadang-kadang kita tidak lihat usianya di sini mendidik anak yang selalu memikirkan uang. Jadi mungkin oleh sebab dia masih dididik ya, mungkin saja masih kecil. Oke. Dan ini oleh sebab masih kecil, kadang-kadang sudah memikirkan uang. Memang kadang-kadang ini bisa terjadi ya. Kenapa? Oleh sebab orang tua selalu membicarakan uang. Ya. Modeling dari orang tuanya. Jadi kadang-kadang anak ini memikirkan bahwa uang itu memenuhi atau bisa mengatasi segala perkara. Ya, untuk itu jadi kembali kalau misalnya akan coba unlearn istilahnya itu. Mengajar untuk tidak kebalikannya, unlearn ya. Jadi mulai dari Anda menunjukkan bagaimana uang itu memang perlu, tetapi itu uang adalah bukan segala-galanya. Dan uang itu bisa digunakan, ya harus digunakan untuk menolong sesama manusia. Ya, jadi dengan demikian. Anda coba bersama-sama membuat anggaran bersama dengan anak-anak. Ya, tidak salah membuat anggaran bersama dengan anak. Oke. Nah sekarang ini Dedi atau ayah atau bapak punya ini gaji. Kemudian apa yang pertama harus dibuat? Ya, 10% adalah persepuluhan. Oke. Kemudian sekian persen, bisa 10% yang lain adalah untuk persembahan. Ya, kemudian untuk makan berapa dan sebagainya. Kemudian sisanya perlu untuk ditabung. Kenapa? Kita perlu untuk menghadapi masa paceklik. Oke. Kemudian kita perlu siap juga untuk menolong sama manusia. Nah sekarang tetangga kita mungkin ada kesulitan uang oleh masa pandemik. Ya, ajar anak ini untuk membagi makanan kepada tetangga. Kita cucu-cucu kita juga kita ajar. Mereka bungkus-bungkus makanan, ada kasih dalam satu plastik itu. Jadi kalau mamanya orang pergi ke homeless, dan dia bisa dikasih kepada orang itu. Atau seringkan di persimpangan jalan itu kita lihat ada orang minta-minta, ya cucu kami itu yang kami usulkan untuk kasih ini. Jadi kita didik anak-anak itu untuk mau berbagi supaya dia jangan selfish, jangan ingat pada dirinya sendiri. Jadi uang itu jangan untuk saya, aku dan beta selalu. Jadi satu waktu ini saya lihat kami punya cucu pegang uang yang banyak. Rupanya uang yang selama ini ada yang berikan, artinya angpau dan sebagainya. Kemudian dia hitung, ya ini saya mau kasih untuk Tuhan. Ya. Sudah tahu berapa? $86 ya untuk anak yang baru umur 7 tahun ya kasih $86. Sedangkan orang tua kadang-kadang kasih persembahan $1 kan. Ini $86. Kami tidak akan halangi. Iya, biar aja dia kasih. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa uang adalah satu perkara yang dapat digunakan untuk menolong pekerjaan Tuhan. Jadi mudah-mudahan tip ini boleh menolong kepada orang tua yang mengharapkan supaya anaknya jangan berpikir hanya soal uang. Baik, terima kasih untuk jawabannya ya, Pendeta. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Selamat malam Pak Pendeta dan Ibu Dokter. Bagaimana cara mengatasi anak yang suka ribut antara adik dan kakaknya? Dari Cipinang, Melayu, Jakarta. Silakan Pendeta dan Ibu. Oke, ini satu hal yang sering terjadi dalam rumah tangga, ya. Nah, sekarang kenapa orang itu ribut? Ya, oleh sebab dia cari perhatian. Ya, jadi bagaimana caranya supaya jangan ribut? Ya, Anda harus cukup memberikan perhatian. Ya, dia memerlukan waktu Anda. Kemudian, ayolah, ajak bagaimana anak-anak ini bisa saling berbagi satu sama lain. Oke, ini ada kue ya.
biasanya kue ya untuk anak-anak, satu untuk sepertiga buat saya, sepertiga buat untuk Beta. aku, sepertiga lagi buat Beta. Semua dia. Nah, sekarang kita bagikan ya, ini sepertiga untuk dia ya, sepertiga untuk kakaknya, sepertiga untuk adiknya ya. Jadi belajar untuk berbagi ya. Kemudian memberikan perhatian, kemudian ayolah main games bersama-sama. Kemudian main games jangan hanya mau dirinya sendiri saja yang menang ya, tetapi ya harus senang kalau misalnya orang lain itu juga menang ya. Jadi menghindarkan kecemburuan, tetapi memupuk akan kasih sayang dengan cara memberi, kemudian ataupun menolong mereka yang kekurangan dan sebagainya. Itu menyebabkan dia tidak mau hanya untuk artinya bertengkar ya. Yang sangat penting adalah give them time. Ya. Give them time and give them good modeling. Ya. Modeling. Jadi kita harus model kepada kita. Kalau bilang jangan ribut, padahal dia lihat orang tua, bapak, mama pun berribut-ribut selalu. Terus. Jadi gimana? Dan sering sekali, kadang-kadang Anda lihat anak itu kadang-kadang dia rusakkan truknya atau popinya atau apa. Hanya mau minta perhatian supaya orang tua itu bisa tolong, rusak rupanya, tolong supaya diperbaiki ya. Jadi kita lihat masalahnya, dan anak-anak memang perlu perhatian. Jadi waktu Anda harus berikan waktu kepada anak-anak sementara ya masih ada waktu. Ya. Kenapa? Ada waktunya tiba di mana anak itu ya tidak lagi bersama dengan Anda. Atau anak itu mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini ya. Jadi sementara masih ada mereka ya, gunakanlah waktu. Baik, terima kasih pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut datang dari Medan. Ya, ini kampung halaman pendeta dan Ibu Pendeta ini. Shalom pendeta dan Ibu, saya ada di Medan. Ada anak saya punya pacar yang beda agama. Tetapi pacar itu mau masuk Kristen, saya sebutkan saja lah ya. Bagaimana ini pendeta? Kan kasihan juga keluarganya. Apa yang harus saya katakan kepada anak? Terima kasih. Silakan pendeta dan Ibu Pendeta. Sangat penting sekali orang pindah agama haruslah sesuai dengan keyakinan. Ya, bukan hanya sekedar mau menikah. Ya, jadi biarkanlah sang pacar itu ya untuk belajar, ya, belajar dan yakin, ya, dan seandainya sampai begitu yakin sehingga kalau seandainya putus sekalipun dia tetap Kristen. Ya, saya ada tahu ya satu orang yang mempunyai yang berbeda agama, kemudian putus oleh sebab ya. Tidak sepaham dalam agama ya, tetapi akhirnya sang pacar ini belajar lebih lanjut, akhirnya dia tetap teguh walaupun tidak lagi pacaran dengan orang yang pertama, tetapi dia tetap teguh di dalam kepercayaannya yang baru, tetapi akhirnya mereka menikah ya. Tetapi ada juga yang sama sekali tidak pernah menikah ya. Saya kenal seorang di Singapura ya yang sudah masuk dalam agama yang kita yakini, kemudian walaupun tidak jadi dengan pacarnya, dia tetap bertahan, tetap setia dan menjadi relawan dan sebagainya. Jadi itu adalah satu perkara yang sangat penting. Jadi agama adalah sesuatu perkara yang harus dipelajari dan diyakini dan bukan menjadi satu alat untuk menikah. Tetapi untuk mereka yang menikah jangan pernah menikah dengan orang yang berbeda agama. Tetapi berbeda satu agama oleh sebab keyakinan, bukan oleh sebab mau menikah. Ingat itu. Jadi dia punya motif itu harus dia tanya kepada dirinya sendiri. Kemudian sebab ini katakan kasihan kan keluarganya. Wah, justru kalau kita meyakini akan agama kita, ya, maka kita kasihan kalau keluarga itu tetap di dalam agamanya yang lama. Ya. Jadi kita harus mempunyai belas kasihan untuk supaya membawa bukan hanya calon menantu ini, tetapi semuanya kepada agama yang sama. Kenapa? Sebab kita meyakini bahwa kebenaran akan memerdekakan daripada segala persoalan. Oke. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, di awal pernikahan,
Saya mendapati istri saya kurang baik dalam pengelolaan uang. Jadi saya minta untuk saya yang bantu dalam pengelolaan. Apakah ini akan baik-baik saja untuk jangka panjang? Karena saya sering mendengar baiknya istri yang mengatur keuangan. Silakan pendeta dan ibu. Wah, belum tentu ini. Belum tentu istri pandai mengatur uang. Saya rasa harus, kan antara suami dan istri harus ada kompromi. Kalau memang suami pandai untuk mengatur uang, biarlah suami yang atur uang. Kalau istri yang pandai untuk atur uang, biarlah istri yang ngatur uang. Nggak ada persaingan dalam hal ini. Jadi tidak bisa mengatakan bahwa lebih baik Bagus. istri. Nggak ya. bisa. Tidak, sebab di beberapa tempat kadang-kadang suami ya yang bisa mengatur uang. Jadi dalam hal ini rundingkan bersama-sama. Menikah, ya. Kemudian kalau misalnya istri kecil hati, ayolah apa yang sayang suka ya. Ayolah kita buat anggaran bersama-sama. Tetapi ya suami yang tetap pegang uang, kalau misalnya suamilah yang bisa atur uang. keuangan. Dan ini bukan hanya jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. Oke, ya kecuali keadaan sudah berubah suasananya. Jadi begini, orang yang tidak bisa mengatur uang itu kadang-kadang dia bisa beli apa saja yang dia tidak perlu. Iya. Oke, jadi On sale. dia Kalau pergi istri. ke ini obral. Ya. Jadi beli. sedang ada obral. Ini beli satu dapat dua. Wah. Langsung yang tidak perlu dibeli. Ya, itu tidak bisa mengatur uang. Iya. Nah, ada seorang yang kita kenal, ya, dia oleh sebab lihat on sale, dia beli apa saja. Jadi waktu dia pindah rumah, ya, di lotengnya lah itu, Iya. banyak sekali barang-barang yang dia beli Yang belum dia buka yang dia pun. belum buka. Oke, kenapa? Dia punya penyakit, ya. Namanya apa namanya? Shopaholic. Shopaholic, ya. Shopaholic, ya. Jadi kalau hanya- shopping, ya, itu suka dia. dia beli apa saja. Iya. Jadi dan ada juga seorang wanita ya Sampai jadi pahit, sampai jadi bangkrut, ya. bangkrut. Karena dia punya apa namanya garasi garasi. penuh dengan barang-barang yang belum dia buka, karena dia bilang, oh ini saya mau berikan untuk sekretaris saya, oh saya mau berikan untuk perawat saya, ini saya mau berikan ini. Pas lagi on sale, lagi obrolan, dia beli sampai begitu banyak, sampai akhirnya jadi bangkrut. Jadi ingat, memang Dan ada juga orang yang senang sekali gunakan credit card. yes. Oke. Jadi kalau misalnya sang ibu tidak bisa mengatur keuangan, jangan kasih credit card. Jangan kasih dia pegang uang. Oke. Jadi ada satu wanita ya. Jadi dia punya 9 credit card. Oke. Jadi dia selalu enak saja dia pakai. Dia pun tidak suka masak, jadi makan selalu di restoran dan sebagainya ya. Biaya hidup makin lama makin besar dan dia tidak sanggup untuk bayar dia punya credit card ya. Jadi dia hanya bayar minimumnya saja. Akibatnya kan bunganya kan mahal. Kan bunga daripada credit card bisa sampai 22% ya. Jadi itu menimbulkan satu rumah tangga yang hampir cerai. Oke, hampir cerai. Jadi berhati-hati. Jadi yang pegang uang haruslah orang yang bisa mengendalikan uang. Oke, tapi supaya jangan mengecewakan, budgetnya dirundingkan bersama. Oke, sayang perlu pakaian baru setiap 2 bulan ya. Oke, dianggarkan pakaian baru ya, dan sebagainya, dan beli bersama-sama dan sebagainya. Jadi tetap dianggarkan, tetapi yang pegang uang adalah orang yang bisa pegang uang. Ya. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta untuk jawabannya yang sudah lengkap banget ya jawabannya. Terima kasih. Pertanyaan berikut, pendeta, saya sedang dekat dengan seseorang dan rasa cocok, tapi dia seorang pendeta dan saya tidak mau jadi istri pendeta. Saya harus bagaimana? Silakan. Cocok tapi ada tapinya ini. Baik. Orang itu menikah oleh sebab kasih sayang, ya, dan kesenangan untuk berbagi, ya.
kesenangan untuk berbahagia bersama-sama. Ya. Dan kalau misalnya sesuatu, artinya kita hidup dengan seorang yang kita kasihi, ya, dia punya pekerjaan mungkin pendeta atau mungkin dokter atau mungkin guru, itu bukan sesuatu permasalahan. Yang penting Anda merasakan Nyaman. ya nyaman, hidup bersama-sama dengan dia, kemudian ya ini adalah seorang yang seperti yang Tuhan kehendaki. Dan saya ingin sampaikan ya bahwa jadi istri pendeta Atau adalah tidak jadi istri pendeta itu sama aja sebenarnya. iya, hanya ya jadi istri pendeta itu adalah satu kesempatan istimewa. Betul tidak? Betul. Yang di Tapi- samping saya ini istri pendeta. Betul. Dia tidak pernah mimpi jadi istri pendeta. Oke. Soalnya dulunya kan kalangan kan di kedokteran aja, jadi pikirnya akan merit sama orang dokter aja. Enggak, jadi dokter kadang-kadang dia pikir akan kawin dengan dokter. Iya. Dan saya waktu mendekatin dia, saya seorang pendeta muda yang miskin papa. Ya, tetapi oleh sebab kasih ya, maka kita bisa hidup bersama-sama dengan baik dan sudah bertahan berapa tahun? 43 tahun. Oke. Satu hal yang sangat menarik sekali ya, waktu kami memberikan seminar di Argentina ya, ada kita universitas di sana, River Plate University. River Plata. River Plata ya, River Plate University. Jadi di situ ada fakultas kedokteran ya. Dan ada pendeta-pendeta. Ada juga di fakultas teologi. Jadi ada orang-orang yang dokter itu ragu-ragu mau kawin sama pendeta. Tetapi sesudah kami datang, kami kasih seminar sama-sama. Jadi lebih Wah, banyak orang. Bagus kalau begitu, kami akan teruskan hubungan kita ya. Tidak bagus juga jadi istri pendeta. Atau bagus juga punya suami pendeta atau istri dokter. Bisa kerja bersama-sama ya. Jadi kalau Anda menjadi istri pendeta itu adalah satu kesempatan istimewa ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini kalau memang Anda sayang. Tetapi kalau Anda tidak rasa sayang ya jangan. Diteruskan. Tapi memang kita ada teman yang ya waktu mau urapi ya suaminya malahan tidak senang dia. Saya tidak mau jadi istri pendeta. Saya katakan istri pendeta dan jadi anggota pendeta itu masa-masa aja. Kan kita sama-sama harus berbagi, sama-sama harus menjadi saksi, sama-sama menjadi panutan, sama-sama ini. Apa bedanya? Saya rasa nggak ada bedanya. Ya, semua kan kita kerjakan sesuai dengan apa yang kebenaran firman Tuhan itu meminta kita untuk lakukan. Jadi nggak jadi masalah saya rasa. Jadi kalau dekat dengan Tuhan, kita tetap menghidupkan kehendak Tuhan ya. Dan justru sebagai istri pendeta bisa mempunyai suatu pengaruh yang sangat penting sekali kepada anak-anak dan juga kepada tetangga ataupun juga pada anggota ya. Jadi kalau untuk saya punya pandangan, jangan takut jadi istri pendeta. Amin. Memang ini jawaban cocok dan tepat karena yang dijelaskan adalah ya sudah mengalaminya ya. Iya, betul. Ya, karena seorang dokter menikah dengan pendeta. Jadi ini no doubt ya, tidak ada keraguan lagi karena yang menjawab sudah membuktikannya ini ya. Ini sangat menolong yang bertanya ini. Terima kasih pendeta ini. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Samarinda. Pernah kita dengar pendeta menjelaskan tidak baik ada orang lain yang tinggal bersama dalam rumah tangga karena bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga. Pertanyaannya Pak adalah bagaimana dengan firman Tuhan yang menganjurkan kita untuk suka memberi tumpangan dan menolong orang miskin untuk bisa dipelihara? Apakah bijaksana menampung orang lain untuk tinggal bersama di keluarga atau lebih baik jangan? Silakan pendeta dan Ibu. Silakan. Oke. Ini ada beberapa hal yang sangat penting sekali dalam masa awal pernikahan. Ya. Sementara sang suami masih dalam masa menyesuaikan diri, ya. Dan juga sang istri. Sang istri, ya suami istri baru menyesuaikan diri, maka lebih bagus jangan ada orang ketiga di dalam rumah. Ya.
Kenapa? Ini dalam masa penyesuaian diri. Menyesuaikan diri dengan satu orang saja masih Sudah susah. apalagi ada orang yang lain di situ. Ya. Ya, itulah sebabnya kami selalu anjurkan, ya, hindarkan untuk misalnya Tinggal dengan mertua, tinggal dengan mertua, ya, ipar. ataupun Dengan ada ipar. ipar dan sebagainya, hindarkan. Tetapi bukan berarti kita tidak menolong orang Orang yang lain, membutuhkan. ya. Jadi untuk menolong itu bukan berarti harus selalu memberikan tumpangan, ya. Anda bisa memberikan bantuan di dalam bentuk keuangan, dalam bentuk makanan, ya, dan sebagainya kepada yang membutuhkan itu, ya. Nah, kalau seandainya Anda punya rumah besar, ya, kemudian Anda sudah menyesuaikan diri dan sebagainya, kemudian ada perlu anak yang perlu sekolah dan sebagainya, ya. Jadi dan Anda memang stabil, kemudian kedua ingin suami istri, ingat harus ada persetujuan daripada keduanya, suami istri ataupun anak Anda juga. Misalnya ada satu orang yang perlu pertolongan untuk tinggal, ya, sebab dia sekolah. Jadi wah, itu bagus juga untuk menjadi teman, mengurangi beban daripada sekolah. ya, dan sebagainya. Misalnya di Cisarua, ya, kami ada yang tinggal sama kami, ya. Adik-adik Dan adik saya juga tinggal bersama dengan saya, ya. Jadi untuk membantu dia punya pendidikan, ya. Jadi pendidikannya, dan bukan hanya itu, ada students juga yang tinggal sama kami, ya, di samping adik ipar, adik saya maksudnya. Ya, jadi dua adik saya pernah tinggal waktu kami menjadi dosen, ya, artinya Kathleen dokter di Rumah Sakit Advent. Jadi itu untuk menunjukkan kebaikan, artinya memenuhi akan firman Tuhan, yaitu memberikan tumpangan kepada mereka yang memerlukan. Ya. Anjuran kami adalah hindarkan pada saat baru saja menikah, ya. Bahkan untuk orang tua sekalipun, kalau orang tua sudah sangat tua sekali dan memerlukan pertolongan, ada baiknya orang tua, artinya, dan kita tidak memasukkan misalnya di rumah jompo, menyebabkan dia jadi stres, ya, tidak ada perhatian padahal dia suka kepada cucu-cucu misalnya, ya. Bahwa orang tua itu datang tinggal di rumah kita, itu bukanlah itu adalah satu perkara yang baik, ya. Jadi prinsipnya adalah pada saat baru saja menikah, di dalam masa penyesuaian diri. Ya. Sebab kalau kita menyesuaikan diri dengan, ya, makanya kita anjurkan bahwa menurut kebenaran Alkitab, orang yang sudah married, orang yang laki-laki itu harus tinggalkan orang tuanya lalu bersatu dengan istrinya, supaya mereka dua ini bisa mengadakan persesuaian dengan lebih gampang. Kalau dia tinggal dengan rumah mertua, bukan saja dia harus menyesuaikan diri dengan suaminya, tapi dia harus menyesuaikan diri dengan bapak mertua, ibu mertua, ipar-iparnya. Itu sangat susah. Tapi bagi suami itu, dia hanya menyesuaikan pada istrinya, jadi tidak balance. Makanya apa yang dikatakan oleh Alkitab itu untuk meninggalkan orang tua dan kemudian bersatu dengan istrinya, itu adalah kebenaran yang patut kita ikuti. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta atas jawabannya, dan juga saya senang kalau Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara menjawab pertanyaan itu juga berdasarkan kesaksian mereka. Jadi jawabannya itu memang pas. Ya, karena mereka sudah mengalaminya. Jadi orang yang mendengar jawabannya juga puas, ya. Bukan teori, tapi sudah dijalani oleh Pendeta dan Ibu Pendeta masalahnya. Jadi saya juga senang mendengar jawabannya. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya, pertanyaan kami sudah cukup tua. Kami dua-dua 74 tahun. Sudah 43 tahun. Sudah 43 tahun menikah. Jadi sudah banyak pengalaman. Itulah maksud saya, Pendeta Ibu Pendeta, kalau banyak mungkin pasangan-pasangan muda menjawab secara pengalaman orang atau teori. Jadi orang yang mendengarnya. Tapi kalau pendeta menjawabnya berdasarkan pengalaman juga. Jadi iya juga, ya. Jadi no doubt, kita nggak bisa meragukan yang sudah dialami loh. Jadi terima kasih jawabannya pendeta. Pertanyaan berikut datang kembali dari kampung halaman Medan. Saya mau bertanya, akhir-akhir ini atau kira-kira 2 tahun terakhir ini, kalau mau diukur tensi langsung takut atau gugup. Jadi naiklah tensi. Bagaimana mengatasinya Pendeta dan Ibu Pendeta? Wah, ini agak ke Ibu Dokter nih, agak kesehatan. Silakan Pendeta Ibu Pendeta.
Ya, sekarang saya mau tanya, apa yang dia takutkan? Ya, misalnya kalau sekiranya Anda mau dioperasi, tentu takutlah kalau diperiksa, ya. Dan biasanya kita tidak pernah mengukur tensi itu satu kali saja. Biasanya setelah ini, oh dia lagi dalam keadaan nervous apa. Kita biarkan dia duduk dulu, baring dulu, kemudian 5 menit kemudian baru kita ukur tensinya. Jadi harus tanyakan kepada diri kita sendiri apa. Ya, seperti ada satu orang dia bilang katanya, saya mau root canal. Saya mau dilakukan apa namanya root canal, dia punya gigi itu harus dibor dan kemudian dia punya akar perawatan syaraf. Perawatan syaraf ya. Dia bilang, ini ukur tensi ya pastilah takut kan. Jadi naiklah tensinya. Jadi kepada yang menanyakan ini, kita perlu evaluasi sendiri apa yang menjadi sumber daripada perasaan takut itu. Dan itulah yang harus diatasi supaya tensi Anda tidak naik. Kemudian ya mungkin juga Anda takut oleh sebab ya takut Anda punya tekanan darah tinggi. Jadi takut. Jadi oleh sebab takut jadi ya takut tekanan darah tinggi ya, maka Anda ya jadi stres naik takut. Nah, pola hidup sehat. Anda harus ingat adalah begini ya. Anda punya tekanan darah tinggi atau tidak? Kalau memang tinggi ya tetap tinggi walaupun Anda ambil atau tidak tekanan darah itu. Artinya ukur atau tidak ya. Jadi jangan hindarkan denial ya. Kita pernah bahas tentang denial. Jadi ada seorang yang takut mengukur tekanan darah ya, takut pergi ke dokter ya. Sebab dia punya masalah gigi dan sebagainya, dia takut ya untuk pergi ke dokter gigi dan sebagainya. Tetapi ya giginya makin lama makin rusak. Dia takut untuk ukur tekanan darah, ya. Tetapi dia pakai obat sendiri ya untuk menekankan. Itu hal yang sangat berbahaya sekali. Jadi kita harus hindarkan denial. Ya. Nah, bagaimana solusi untuk saudara ini ya adalah coba evaluasi apa yang menyebabkan dia takut. Ambil mesin tekanan darah sendiri ya. Dan bisa digunakan itu setiap hari. Ya, Anda bisa ukur setiap hari. Kalau saya tidak tahu, mungkin Anda takut kalau saat Anda makin gemuk, jadi takut makin lama makin tinggi tekanan darahnya. Ya. Jadi sedangkan 1 hari saja tekanan darah itu bisa berubah. Ya. Kalau Anda ambil tekanan darah tinggi, darah itu di pagi hari umumnya lebih tinggi daripada di siang hari. Kenapa di pagi hari itu lebih tinggi? Kental sebab darahnya masih kental. Anda tidak minum sepanjang malam kan, ya. Jadi tekanan darahnya itu artinya darahnya itu lebih kental, maka jantung harus memompa dengan lebih kuat, maka tekanan darahnya lebih tinggi di pagi hari. Tetapi kalau misalnya di sore hari mungkin lebih rendah. Jadi kalau Anda mempunyai mesin khusus ya, tidak mahal, bisa cari di apotek ya, dia langsung otomatis itu ya. Maka Anda bisa ambil itu tekanan darah tinggi sendiri ya, dan Anda tidak perlu takut ya, tetapi Anda bisa dapatkan satu perkara yang lebih akurat. Dan penting kalau misalnya tekanan darah itu tinggi, harus ada kegiatan-kegiatan untuk mengurangi supaya tekanan darah itu rendah. Dan juga harus pergi kepada dokter, sebab ingat bahwa tekanan darah tinggi itu amat berbahaya. Bisa menyebabkan Anda mendapat stroke, bisa menyebabkan Anda mendapat kegagalan jantung, artinya heart attack ya. Jadi jangan kita lagi-lagi jangan deny akan keadaan daripada kesehatan kita. Mudah-mudahan ini akan menolong Anda untuk menjadi waspada terhadap keadaan yang Anda derita. Baik, terima kasih untuk jawabannya ya, Pendeta dan Ibu Dokter. Baik, pertanyaan selanjutnya. Shalom, selamat malam. Kenapa untuk mencari jodoh orang yang seiman itu sangat susah sekali ya? Mohon sarannya, terima kasih, Tuhan memberkati. Dan ada satu pertanyaan lagi yang berhubungan dengan ini juga. Selamat malam, saya mau tanya, apa yang kita perlukan dalam menyelesaikan masalah dalam berpacaran tidak seiman? Demikian Pendeta dan silakan. Ibu, silahkan. Oke.
Jadi kenapa susah untuk mencari jodoh mencari seorang yang seiman? Ya, oleh sebab Anda pilih-pilih. Iya. Kadang-kadang orang lihat bahwa rumput tetangga itu lebih hijau, ya. Jadi oleh sebab lebih hijau, Anda selalu pikirkan sesuatu perkara yang lebih ideal. Yang sangat penting adalah Anda harus buat Anda sendiri seideal mungkin. Oke. Maka ya kumbang-kumbang akan berdatangan kalau misalnya Anda adalah seorang yang ideal. Jadi kalau Anda orang yang suka pemarah, orang jadi suka tidak mau datang ya. Jadi Anda harus atasi supaya Anda jangan sampai menjadi seorang yang pemarah, kelemah lembutan, sifat yang baik, kerapian dan sebagainya. Jadi saya tidak tahu yang bertanya ini laki-laki atau perempuan ya. Mungkin saja perempuan, tetapi yang penting kita yang buat seideal mungkin, kemudian kita berdoa banyak ya. Ada tulisan dalam Roh Nubuat yang katakan bahwa kita harus berdoa 2 kali lipat. Ya. 2 kali lipat ya dalam waktu pada saat kita mencari pasangan. Dan ini pengalaman saya. Nah, sekarang ini oleh sebab Saudara Leo katakan oleh sebab pengalaman kami. Saya berdoa ya untuk dapatkan jodoh ya. Ya, sejak saya di tingkat 1 ya perguruan tinggi. Kemudian dapatkan teman, berdua ternyata tidak cocok dan sebagainya. Kemudian ada seorang yang berkata kepada saya, ya, saya tingkat 4 ini ya di perguruan tinggi. Dan orang ini katakan, bang, ada orang yang cocok dengan abang. Di mana? Ya, di Medan, bang. Ya. Wah, jauh sekali. Ya. Kemudian kenapa cocok, bang? Dia sebutkan beberapa sifat baik-baiknya. Wah, saya langsung luluh hati saya. Ya. Langsung saya pergi ke kamar, saya berdoa, Tuhan, berlutut, ya, Tuhan berikan kesempatan saya untuk ketemu dengan wanita itu, ya, ketemu aja Tuhan, ya, sebab kita belum tahu cocok, kasih kesempatan untuk ketemu saja. Kemudian apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian dapatkan berita bahwa semua tamatan kependetaan akan pergi ke Medan buat KKR. Wah, Tuhan jawab doa saya. Akhirnya betul-betul ketemu dan cocok walaupun kami menikah 7 tahun kemudian. Oke, tetapi itu adalah penuh dengan doa. Jadi berdoa ya banyak dan dapatkan orang yang jodoh. Jangan langsung terpikir kepada menikah yang tidak seiman ya. Jadi opsi itu hilangkan dari pikiran Anda. Oke, opsi menikah dengan yang tidak seiman ya. Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan yang kedua ya. Jadi menyelesaikannya itu maksudnya menyelesaikan mau pisah ya, atau menyelesaikannya itu mau supaya dia jadi seiman. Ini pun pertanyaan yang kedua ini tidak begitu jelas ya menyelesaikannya permasalahan. Tetapi oleh sebab perbedaan agama itu adalah merupakan satu masalah yang sangat besar. Jadi selesaikan Anda harus tetap mempunyai satu opsi. Satu-satunya opsi Anda adalah menikah dengan seiman yang sungguh-sungguh ya. Dengan iman yang sungguh-sungguh ya. Jadi dengan demikian ajarlah dia untuk belajar bersama-sama. Ya. Jadi kalau perlu dia mau belajar dalam bahasa apa ya. Kami ada pelajaran-pelajaran yang kami siapkan melalui YouTube dan sebagainya ya. Dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Kita siapkan pelajaran ya. Untuk supaya kita bisa, artinya kita punya pacar, bisa belajar sehingga bisa yakin, seiman, dan baru rencanakan pernikahan. Jangan pernah rencanakan pernikahan sebelum seiman. Iya. Dan kemudian kenapa kita harus banyak berdoa? Kalau kita lihat ya, kadang-kadang manusia itu hanya lihat rupa dari luar aja. Jadi dipikir, ini barangkali cocok ya. Tapi Tuhan tuh melihat hati kita masing-masing. Jadi kadang-kadang kita pikir, ini barangkali cocok. Ini dari pengalaman sendiri loh. Waktu berpacaran itu saya pikir, wah ini barangkali ya sama-sama kedokteran, sama-sama kita belajar, sama-sama, ini barangkali cocok. Apalagi dia mau masuk ke KKR, mau belajar. Kita berdoa. Jangan sampai, mungkin dia pura-pura aja mau masuk agama Advent. Atau memasukkan kepercayaan ya, mempunyai kepercayaan itu. Kita berdoa. Sebab hanya Tuhan saja yang bisa melihat
apakah orang itu benar-benar dalam hatinya itu memang benar-benar mau mencari kebenaran. Nah, dengan demikian kita serahkan pada Tuhan, lihat pimpinan Tuhan. Jadi makanya kita perlu untuk berdua kali lipat waktu mau mencari jodoh. Sebab kita tidak bisa melihat hati orang, hanya Tuhan yang melihat, dan biarlah pimpinan Tuhan saja dalam meneruskan perencanaan daripada perkawinan kita. Itulah yang saya mau katakan. Ya. Cukup Baik. panjang. Nah, baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Kembali berdasarkan pengalaman ini, kita juga dikuatkan ya, wah luar biasa juga ya, memang pengalamannya. Baik, pertanyaan berikut. Suami berkarakter kolerik sehingga cepat marah dan kasar serta keras kepala. Istrinya suka mengalah dan berdiam diri acuh tak acuh dengan suaminya. Namun terbeban batinnya sehingga jika suaminya kasar, langsung istrinya sakit karena tekanan batin lah ya. Solusi apa yang bisa memerdekakan suaminya untuk tidak kasar terhadap istrinya? Wah, ini pembahasan malam ini. Silakan Pendeta, Ibu Pendeta. Komunikasi harus nyatakan kepada suaminya daripada diam-diam kemudian jadi sakit ya. Dengan komunikasi dengan I statement. Ya, saya sangat kecewa kok, saya ini kok dimarah-marahin, nggak apa salah saya dan itu. Jadi saya merasa sedih dan semuanya. Ini harus dikomunikasi. Ingat, komunikasi adalah perkara yang amat penting di dalam keluarga. Ya. Saya tidak tahu sudah berapa lama ini menikah. Ya. Jadi sudah berapa lama dia dikasarin. Ya. Ya. Sebetulnya ini harus dimulai dari sejak awal. Ya. Jadi artinya terus terang katakan ya, saya ini lain loh. Ya. Ya. Saya ini ya kalau dikasarin ya saya bisa sakit. Ya. Apakah saya yang suka saya sakit? Kalau misalnya saya yang tidak mau saya sakit, ya jangan kasar-kasar dong. Jadi itu disampaikan dengan terus terang. Ya. Kemudian, memang saya begini, nenek moyang saya begini. Saya datang dari daerah pantai yang orangnya kasar-kasar. Oke. Kemudian ingat loh, ada sebuah buku yang mengatakan dari Dr. Tim LaHaye dengan judul Spirit Control Temperament. Ya. Artinya roh Tuhan dapat mengontrol kita punya temperamen. Supaya yang buruk itu dapat ditekan, yang baiknya dari temperamen itu dapat diperkembang. Ya. Jadi banyak berdoa bersama-sama. Jadi kuncinya di sini yang sangat penting ialah ya berdoa ambil waktu untuk berdoa, kemudian bersama-sama membicarakannya pada saat dia tidak marah. Oke. Pada saat tenang ya, bicarakan ya dan katakan terus terang ya bahwa saya ini ya sangat kecewa. Ya, atau saya sedih kalau saya dimarah-marahin ya. Bukankah kita harus lihat bersama-sama ya apa yang menyebabkan akan sayang itu marah. Jadi kalau misalnya berbeda pendapat ya kita boleh nyatakan ya perbedaan pendapat itu dengan tidak perlu harus marah-marah. Ya. Jadi dengan proses ini ya kita harapkan bahwa suami Anda dapat mengekangkan kemarahannya. Jadi bicara dengan terus terang sangat penting sekali. Ya, kalau tidak makin lama Anda punya masalah ini, ya, masalah ulcer, ya. Kemudian bisa saja Anda jadi dioperasi, Anda punya borok perut, oleh sebab ya terlalu tekanan batin, ya. Akhirnya sampaikan ini kepada sang suami, ya, apakah sayang suka begitu? Nanti sayang yang harus keluarkan biaya juga untuk pengobatan, ya. Jadi bagaimana kalau ada perbedaan pendapat, bicarakan dengan ya penuh kasih sayang. Jadi mudah-mudahan kepada istri ini yang menanyakan ini dengan open communication, berdoa bersama-sama, ini dapat diatasi sehingga suami yang mempunyai kolerik temperamen dapat mengatasi dia punya kemarahan. Baik, terima kasih banyak Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya, sangat membantu pastinya ya. Oke. Pertanyaan berikutnya,
Sekarang masalah yang ada dalam rumah tangga, kadang-kadang komunikasi jadi lambat karena pembicaraan harus diulang-ulang. Karena mungkin pendengaran jadi kurang karena semakin usia lanjut. Kadang-kadang untuk mengulangi itu malas, jadi diam aja. Bagaimana cara mengatasinya? Silakan Pendeta dan Ibu. Kalau ini istilah anak sekarang, orang sekarang bilangnya faktor faktor umur. Silakan pendeta. Bukan faktor T ya, ya faktor tuli. Ini memang kalau kepada suami, ingat kita sudah katakan dalam pelajaran kita sebelumnya bahwa membicarakan kepada suami itu bukan sekali aja, harus diulang-ulang. Ya. Jadi biasa kalau kita sudah pernah bahas suami umumnya, saya anggap ini yang bertanya ini perempuan. Ya. Jadi kadang-kadang kita harus ingat bahwa ada perbedaan antara suami dan istri. Ya. Suami itu kalau memikirkan sesuatu hal itu hanya satu hal. Fokus. Ya. Jadi susah untuk memperhatikan sesuatu yang lain. Lain dengan wanita, biasanya otaknya itu seperti komputer. Ya. Jadi bisa sana. Ya, multitasking itu banyak sekali. Jadi oleh sebab perbedaan ini, ya, bukan hanya perbedaan unsur usia. Ya. Jadi, ya. Maka perlu untuk diulangi, ya. Nah, kalau kebetulan adalah faktor yang kemudian oleh faktor tuli, ya, jadi Anda yang tuli, ya, jadi sang suami itu berbicara, kemudian Anda tidak jelas dengar, ya. Kalau dia marah, Anda tidak dengar, ya ada bagusnya, ya. Jadi Anda tidak tahu dia marah, ya, sebab tidak begitu jelas. Jadi diam saja. Ya, tetapi kembali faktornya adalah mengenai perlunya komunikasi yang sangat jelas. Kalau memang telinga sudah tuli, ya perlu pergi ke dokter ya, supaya dapatkan alat bantu. Atau mungkin terlalu banyak kotoran telinga, wax, yang harus dikorek. Dikeluarkan. Jadi kadang-kadang ada orang yang tidak pernah itu korek, dia punya kotoran. Jadi akibatnya menumpuk. Ya. Jadi ada proses-proses yang dapat dibuat supaya pendengaran itu jelas. Sehingga komunikasi bisa jelas. Soal komunikasi adalah faktor utama di dalam rumah tangga. Ya, di samping faktor hubungan dengan Tuhan, ya, komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dengan satu sama lain. Jadi jangan hanya sekedar diam. Ya. Banyak orang yang justru menggunakan diam untuk menghukum pasangannya. Ya. Silent treatment. Ya. Itu justru harus dihindarkan. Jadi komunikasikan dengan baik, mencari pemesan yang baik. Sebab suami Anda ini, walaupun mungkin rambutnya sudah putih, giginya sudah ompong, telinganya sudah tuli, dia adalah yang Anda sayangi, ya, beberapa puluh tahun yang lalu waktu pacaran. Ya. Dia adalah orang yang sama. Ya. Jadi Anda tidak bisa anggap apa dia sudah berubah. Enggak, dia adalah orang yang sama. Ya. Jadi setiap orang yang sama, tetaplah dikasihi. Biarlah kasih Anda kepadanya juga bertumbuh. Makin lama, makin sayang. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Tapi kembali, waktu juga yang harus memisahkan kita karena sudah habis. Ada beberapa pertanyaan dan saya lihat juga ada beberapa pertanyaan penting, cuman mohon maaf kami tidak bisa membacakannya malam ini. Pastikan saudara-saudara pemirsa Hope Channel yang ada di rumah untuk kembali mengikuti acara Obsesi Hati Senin depan, ya. Senin akan datang. Dan pertanyaan yang belum dijawab kami akan Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara akan menjawabnya Senin depan di episode yang mendatang. Baik, saya serahkan kepada Pendeta Kuntara untuk closing statement-nya. Silakan, Pendeta. Kita senang bahwa negara kita merdeka, ya. Dan kita pun bisa merdeka daripada masalah kalau kita ingat, ya, Yesus adalah kebenaran, sebab kebenaran yang memerdekakan kita. Dan Yesus itu adalah terang, ya, dan firman Tuhan adalah terang. Jadi kita bisa tahu dengan terang itu mana yang harus dihindarkan. Ya. Jadi kalau kasar itu, ya, kita hindarkan. Kemudian selingkuh itu tidak baik, ya.
kemudian cemburu itu tidak baik. Jadi kita hindarkan itu, ya, maka kita bisa bebas dari berbagai macam masalah. Misalnya masuk penjara, perceraian, kemudian kenakalan anak-anak, KDRT. banyak masalah KDRT, banyak masalah itu terjadi. Kenapa? Sebab kita jauh dari sumber terang, yaitu kebenaran, itu Yesus Kristus. Lebih dekat kepada Yesus, lebih dekat kita satu sama lain, dan kita dapat betul-betul merdeka, ya, dari berbagai macam masalah, dan rumah tangga kita memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Amin. Puji Tuhan. Kami mengundang Pendeta Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baik, Bapak, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami puji nama Tuhan oleh sebab Engkau adalah Tuhan yang memberikan kemerdekaan kepada kami daripada dosa, dan Tuhan pun boleh memberikan kepada kami kemerdekaan dari berbagai macam masalah. Kalau saja kami lebih dekat kepada Tuhan, kami dapat lebih dekat satu sama lain. Kami berdoa untuk semua pemirsa yang mendengar siaran ini, supaya datang kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, mengambil waktu dengan firman Tuhan. Dengan demikian, hubungan satu sama lain akan makin lama makin rukun, pernikahan makin lama makin langgeng, nama Tuhan dapat dimuliakan, dan kami boleh bersuka cita senantiasa dalam Tuhan, mempunyai damai, sejahtera, dan kebahagiaan sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf untuk waktu dan pembahasannya pada malam hari ini. Sampai jumpa Senin depan di episode mendatang. Bye-bye. Tuhan berkati. Salam sehat selalu. Ya, Puji puji Tuhan. Tuhan, salam sehat. Ya, bye-bye. Baik, saat ini kami kembalikan ke Studio Hope Channel Indonesia di Jakarta dengan Debbie Ellen Siahaan. Terima kasih kepada keluarga Leo Semampau dan Fitri Semampau Sitorus yang telah memandu acara ini, dan juga terima kasih kepada keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf yang telah memberikan saran dan nasihat yang begitu luar biasa. Tentunya saran dan nasihat ini tidak hanya untuk suami dan istri, tentunya untuk anak-anak juga. Sebagai informasi kepada pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, apabila Anda ketinggalan, Anda jangan khawatir, karena Anda masih bisa menyaksikan melalui siaran parabola TV kabel IndiHome di channel 870, atau bisa langsung mengunjungi YouTube channel Obsesi Hati. Nah, selain program Obsesi Hati, ada berbagai program yang telah disediakan oleh Hope Channel Indonesia. Apabila Anda penasaran program apa saja, Anda bisa langsung mengunjungi website kita di hopechannel.id, atau juga Anda bisa langsung mengunduh aplikasi Hope Channel Indonesia di gadget atau di App Store atau di Play Store di gadget kesayangan Anda. Apabila pemirsa memiliki permohonan doa, sahabat doa Hope Channel selalu terbuka untuk menerima setiap permintaan doa dan juga pertanyaan ataupun usulan topik pembahasan untuk episode berikutnya dengan cara menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda. Akhir kata, saya Debbie Ellen Siahaan beserta seluruh kru Hope Channel Indonesia yang melayani mengucapkan selamat malam, salam sehat. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dalam program Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Merdeka!